Jadi menurut Alkitab, yang tergantung di tiang salib itu orang yang terkutuk. Iya, nggak jadi Maka masalah. datanglah Yesus menebus kutuk itu. Salah, dari mana ayatnya? Itu yang tadi kau katakan tadi. Nggak Ayat itu ada mengatakan ayatnya Yesus datang untuk menebus kutuk orang di salib, nggak ada. Yesus itu datang menebus kutuk hukum Taurat. Baca nggak di situ? apa sih tahu hukum Taurat itu? Ya, upah dosa adalah maut, pelanggaran Adam. Karena Adam sendiri tidak mampu menyelamatkan. Coba baca Bapak Roma 5, kita buka ya. Kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, teman-teman. Kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-12 nih. Ayat 12. Iya, ayat 12 nih. Saya tampilkan ayatnya, Pak. Teman-teman bantu tap-tap layar ya supaya akun saya nggak gampang kena rukat. Boleh 100k pasti gampang lah, teman-teman. Dikit lagi 100k. Oke, kita lanjut nih. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, ya. Dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Nih, kenapa? Ya karena upah dosa adalah maut. Gitu loh. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah ini, hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah ini Pak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuh ayatnya. Saya boleh tanya balik gak Pak? Sep. Pak, saya boleh tanya balik gak? Hal itu, Sep. Pak, saya boleh tanya balik gak Pak? Soalnya tapi yang bermasalah, sebentar Sep, sebentar. Pak, yang dari bermasalah tadi kan Bapak yang saya nanya, tidak sepakat itu, Pak, Sep. Ya kalau Bapak nggak sepakat gak jadi masalah saya, tapi boleh bertanya balik dulu nggak Pak? Biar seru diskusinya Pak. Biar nggak satu arah aja Pak. Diskusi kan dua arah. Bapak bertanya, saya jawab. Saya juga boleh bertanya kan? Namanya diskusi. Tanya jawab. Bapak bertanya, saya jawab. Boleh. Saya bertanya, Bapak jawab. Boleh? Boleh? Boleh. Oke. Saya mau bertanya gini Pak. Pertanyaannya kurang lebih sama. Saya tanya, dalam Islam, Bapak, ketika dalam Islam itu kan nggak dikenal dengan adanya dosa waris, betul nggak? Ya teman-teman yang Islam sepakat yang nonton? Dalam Islam tidak dikenal dosa waris. Terus kenapa orang Islam ada di dunia? Apa alasannya kalian ada di dunia? Kalau di kami Pak, kami ada di dunia karena Tuhan Allah yang menciptakan pertama kali kami di Taman Eden. Taman Eden bukan surga. Tapi kalau di Islam kan manusia diciptakan pertama kali di surga, betul nggak teman-teman? Nah di surga ini Allah ciptakan kalian, Allah kalian ciptakan kalian, lalu kalian diusir. Karena apa? Karena makan buah kuldi, betul? Nah ketika kalian diusir, harusnya yang diusir hanya Adam dan istrinya, bukan kalian, karena kalian tidak menanggung dosa, betul nggak? Kalian tidak menanggung dosa karena katanya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Maka harusnya manusia yang suci tempatnya di mana? Kalau begitu logikanya sederhana. Di mana? Di surga. Nah pertanyaannya, terus. Kenapa kalian bisa ada di bumi kalau tidak mengenal dosa waris atau dosa asal? Silakan. Ini diskusinya kau ingin dilarikan ke pemahaman orang lain atau ke ya untuk kan saya udah sendiri? bilang Bapak Islam, saya harus bertanya kepada Bapak seperti Bapak juga bertanya kepada saya supaya fair, namanya juga diskusi. Kalau iya makanya kalau nggak mau ditanya pura-pura gila aja kayak orang Islam kebanyakan Pak, nggak jadi masalah. Kan kamu tadi bilang Sep, mumpung ada waktu, udah nggak usah ada alasan mau jawab atau enggak. Kalau nggak mau jawab pilih pura-pura gila. Sebentar saya jawab. Saya jawab. Jangan takut kalau diskusi sama saya. Langsung jawab, saya nggak takut. Saya takut cuman orang gila. Nih, selain Tuhan dan orang tua yang saya takuti, saya juga takut dengan kegilaan dan kebodohan. Jadi kalau Bapak mau saya takuti, jangan mute. Kalau nggak mau di-mute langsung jawab, saya nggak mau basa-basi. Cepetan. Buang-buang waktu cepetan. Biar detail, Sep. Seperti kamu tadi kan ku beri kebebasan ayat, juga. Pakai ayat. Gimana sih? Saya detail pakai ayat. Langsung ayatnya. Langsung. Iya, walaupun pakai ayat kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Sudah dijawab. Kalau nggak mau jawab, Anda bantah pakai ayat. Kan tadi ketentuannya gitu.
Silakan ayatnya. Cepetan, jangan kelamaan. Saya nggak mau curhat di sini. Bukan Mama Dedeh, bukan Sekarang acaranya memang Ustadz Maulana. Al-Quran itu menurut kamu bahasa apa sih? Saya nggak peduli mau bahasa Arab, mau bahasa Cina, saya juga bisa. Nah, Bahasa kan? Mandarin, Masalahnya. mau pucetau, apa? Kamu mau ngapain di sini? Mau bahasa Arab? Baca bahasa Arabnya. Kamu pikir saya orang bodoh? Saya Bukan jawabannya huruf. ada di sini, Sep. Di mana? Di mana jawabannya? Di mana? Di sini kecerdasan manusia. Nih, Ya, nih. coba ayatnya di mana? Berarti ayat Al-Quran maksudnya. Ya iyalah, gue dari tadi jawab pakai ayat aja lu masih salahin, apalagi gue jawab ngarang sendiri. Ini orang kadang Lah suka geser makanya otak. biar masuk akal, Sep. Ya ayatnya Kamu, dulu, ayatnya dulu cepetan, ayatnya dulu cepetan. Ayatnya dulu mana? Mana ayatnya? Cepetan. Memang nggak ada ayat yang di dalam Al-Quran tentang Adam itu, tentang Nggak ada masalah ayatnya dosa di itu. Al-Quran. Nggak ada. Oke, Nggak ada. Saya Nggak hargai ada. kejujuran Anda. Oke, kalau nggak ada terus kenapa kalian bisa jadi Islam? Islam itu sih. Oh iya. Siapa? Kamu kenapa apa jadi Islam? Islam? Kenapa kamu jadi Islam? Karena saya mengenal Tuhan Muhammad. Kenapa? Oh, Muhammad Tuhan. Iya, Oh, Muhammad Tuhan. iya. Loh, kenapa Muhammad disebut Tuhan, Pak? Coba cerita. Nah, ini yang lebih menarik. Nah, tadi nggak bisa menjawab tentang Anda Muhammad jadi Tuhan. Coba, kenapa bisa Muhammad jadi Tuhan, Pak? Oke, baik. Makanya kalau tentang masalah dosa Adam tadi, Iya, karena langsung manusia menjawab, diturunkan Pak. ke dunia Muhammad karena jadi Tuhan, dosa, kenapa, itu Pak? memang nggak ada dalilnya. Jadi saya bilang nggak ada. Tetapi kalau Muhammad itu Tuhan, ada dalilnya. Oke, di mana, Pak? Di surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Oke, silakan, Pak. Muhammad itu Tuhan, silakan. Ya, teman-teman tap-tap layar, Kul share huwallah. bagi. Oke, baik. Kul huwallahu ahad. Mm-mm. Katakanlah kata Allah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Muhammad itu Allah yang Maha Esa menurut Al-Quran. Terus Kenapa? Muhammad sama Allah itu satu atau tidak? Iya satu, memang dia satu, menjadi satu. Menjadi satu. Makanya Apakah itu di situ Muhammad- dikatakan keesaan. apakah Muhammad itu dengan Allah beda pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Satu pribadi. Wah, oneness versi Islam ini. Oke, kalau begitu ketika Bapak menyembah Muhammad bisa nggak mengabulkan doa? Kenapa? Coba sekarang Bapak buka surah Al-Ahqaf, kan Bapak itu buka HP tuh ada ayat Al-Qur'an. Bapak buka Al-Ahqaf ayat 9. Kalau Muhammad itu Tuhan. Silakan. Saya nggak jadi masalah mau Islam menganggap Muhammad Tuhan. Muhammad. Enggak. Hah? Itu sudah jelas surat Al-Ikhlas tadi. Iya, tapi bahwa Bapak, Muhammad itu saya minta tolong Bapak buka surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surah ke-46. Surah ke-46 ayat 9. Kita buktikan di situ Muhammad Tuhan atau bukan, ya teman-teman ya. Kita buktikan. Nggak apa-apa. Saya sebenarnya nggak jadi persoalan, itu urusan Islam. Mau percaya Muhammad Tuhan kayak Sebentar. Muhammad itu babu kayak. Sebentar, saya pertegaskan lagi, Seb, di surat An-Nisa ayat ke-174 ya. Apa tuh? Kenapa di situ tertulisnya? Nah, ini bisa tampil ayat. Di sini menegaskan lagi, ayat ini menegaskan kepada umat manusia ya. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Tuhanmu lah, dan telah kamu turunkan kepadamu cahaya yang terang menderang serta Al-Quran. Jadi di sini ayat ini menegaskan bahwa Muhammad ini adalah membawa cahaya terang. Oke, Ya. Muhammad Dan membawa juga cahaya dan terang. Muhammad itu juga Al-Quran itu sendiri menurut Muhammad itu ayat Al-Quran ini. itu sendiri. Menurut ayat itu. Oke, Ini. sekarang kalau Surat Bapak An-Nisa ayat 174. Iya, oke. Kalau seperti itu berarti Muhammad tahu jalan nggak, Pak? Tahu dengan keadaan orang Islam secara keseluruhan atau bagaimana, Pak? Bagaimana, Sep? Aduh, bagaimana? Ya,
Kalau Muhammad Bagaimana? itu Tuhan, ya kalau Muhammad itu Tuhan, Tuhan maha tahu nggak Pak? Ya tentulah Tuhan itu maha tahu. Oke, kalau begitu Bapak buka surah ke-46 dalam Al-Quran. Ayat berapa? Surah ke-46 ayat 9, Al-Ahqaf ayat 9. Ada suara anak kecil. Coba Bapak buka dulu. Bapak, ya sebentar ya Pak. Ada suara anak kecil. Coba saya mute dulu. Terus nanti Bapak langsung tampil wajah depan aja Pak kalau open cam. Jangan belakang. Soalnya tadi saya lihat ada PI Saau. Tuh, takut nanti ke trigger. Oke, sembari nunggu Bapaknya buka ayatnya dan buka. Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 9. Silakan Pak buka kameranya juga. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Yang belum share teman-teman bantu share ya. Di pojok layar kanan bawah teman-teman semuanya ada tanda panah, teman-teman bagikan ulang atau repost ya. Posting ulang maksudnya. Ya, silakan Pak, dibuka kameranya. Bantu supaya banyak Islam yang kemudian tersadarkan ya. Ya, silakan Pak. Ya, Muhammad maha tahu ya. Coba dibaca ayat itu. Oke, baik. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Bentar. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku. Sebentar. Selesaikan dulu ayat ini. Selesaikan dulu ayat ini, jangan potong-potong. Jangan potong-potong ayat ini. Nggak bisa dipotong-potong. Ya udah, lanjut. Aku tidak tahu katanya. Ya, terus. Iya, jangan potong-potong dulu. Iya, ya udah. Nggak bisa ayat itu dipotong-potong. Kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidaklah hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Poinnya di sini ya, aku hanya ya kan bacanya jangan dipotong-potong. Ya. Terus kenapa poinnya hanya di bagian terakhir? Itu yang Muhammad mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Kalau dia Tuhan, masa dia nggak tahu? Oke, baik. Di sini yang berkata siapa? Pertama kali saya tanya sama kamu. Allah. Katakanlah siapa berkata di situ? Allah. Allah kan? Katakanlah Nabi Muhammad. Allah aku bukanlah seorang yang pertama. Ini perkataan Allah kepada Muhammad ya. Betul. Ya. Terus? Aku bukanlah rasul yang pertama di antara. Apa? Berarti Muhammad Tuhan atau bukan, Pak? Iya, ini menjelaskan tentang Muhammad itu Tuhan masalahnya. Makanya Allah sampai dia bilang nggak tahu. Gas, Abang Yosef. Yo, ya. Paulo. Ini Allah mengatakan tidak tahu. Karena yang tahu itu Muhammad memang. Ini ayat ini menegaskan seperti itu. Jadi Muhammad Tuhan kah? Iya. Muhammad Tuhan? Berarti kamu menyembah Muhammad? Iya, makanya Allah sampai bilang kepada Muhammad, aku bukanlah rasul. Makanya yang rasul itu Muhammad. Maka di sini Allah mengatakan aku tidak tahu. Yang tahu itu Muhammad. Yang tidak tahu. Jadi Allah yang tidak tahu, bukan Muhammad. Ya, Muhammad lah yang tahu. Muhammad lah yang tahu. Ini maksudnya menegaskan seperti itu. Oh, begitu. Iya. Tapi Muhammad kalau misalkan tahu gitu, dia mampu menyelamatkan nggak, Pak? Maksudnya mampu menyelamatkan Bapak, mampu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Muhammad, mampu nggak dia? Suara anak kecil itu berisik. Suara anak kecil itu berisik, coba. Pak, suara anak kecil itu berisik, Pak. Itu Sep, jauh itu aneh itu. Iya, tapi maksud saya suaranya kedengeran. Silakan. Kalau tafsirnya di sini Sep, malah di sini sudah dijelaskan ya dari tafsirnya ya, malah ya. Tapi Muhammad pertanyaan saya, Muhammad bisa nggak menyelamatkan? Karena Muhammad itu akan berinkarnasi menjadi Isa. Isa lah nanti inkarnasinya Muhammad lah nanti akan menyelamatkan.
Buset, makin ngawur aja Islam ini. Ya tapi Memang seperti itu anak-anunya. anak-anunya apa? Anunya Muhammad. Tuhan, karena Tuhan itu berinkarnasi. Iya, tapi bukan Keinkarnasian Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan manusia. Karena Oke, Isa itu adalah peinkarnasian daripada Muhammad. Muhammad. Oke, kalau Muhammad Pengejawantahannya. Oke, kalau kamu pemahamannya berarti makrifat mengenai Nur Muhammad, saya tanya sama kamu, sejak kapan Muhammad itu ada? Ya sejak Muhammad itu sejak dunia ini ada, karena itu Muhammad itu sebagai perantara untuk menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oke, dari mana dalilnya Muhammad itu menjadi penyebab segala sesuatu diciptakan? Itu di hadis-hadis para ulama itu dikatakan di sana. Hadisnya hadis sahih atau hadis palsu? Sahih itu, hadisnya sahih itu, mesti hadis sahih. Kamu lagi berhadapan sama Memang orang yang sahih di situ hadisnya, saya cuma ndak memakai hadis lagi. Kalau Oke. kalau saya Malah ingin mencari hadisnya hadis palsu. dari hadis itu gampang saja. Hadisnya hadis palsu. Nggak nih, saya pernah, tunjukkan. nggak ada kata palsu di situ, nggak ada. Nih, hadis palsu. Dunia diciptakan karena Nabi Muhammad. Nah ini kita baca di sini, ya. Hadis-hadisnya. Itu orang yang mengubah hadis itu. Kalau memang dia dikatakan palsu, berarti orang yang menghina Islam itu. Itu aja. Oh berarti orang yang menghina Islamnya termasuk Ustadz Dr. Ali Musri Semzian Putra. Iya, siapa saja yang merubah ayat apa hadis itu berarti orang yang menghina Nabi Muhammad, itu aja. Oh begitu. Terus silakan lanjutkan. Berarti Muhammad ini penyebab kita diciptakan begitu. Kalau begitu berarti Muhammad itu setara dengan Allah atau lebih rendah daripada Allah? Memang setara, memang Allah itu sendiri karena dia itu keesaannya. Berarti Muhammad itu Allah itu sendiri. Bapak buka kamera lagi Pak, silakan. Saya juga buka kamera nih soalnya. Teman-teman bantu tap layar supaya akun saya ini kuat. Biasanya Islam pada nggak suka dengar ini. Silakan buka kamera. Saya mau tanya kalau memang Muhammad itu Allah. Satu pertanyaan simpel saja. Silakan Pak. Pak, buka kamera lagi. Saya mau bertanya. Sambil Bapak nunggu buka kamera, saya tanya Bapak. Kalau Muhammad itu Allah itu sendiri, berarti ketika Muhammad menggauli Aisyah yang waktu itu umur 6 tahun, berarti Allah itu pedofil Pak. Berdasarkan pemahaman Bapak. Jawab ya, saya jawab ya. Iya. Saya jawab ya. Boleh? Iya, silakan. Boleh. Kalau tentang hadis itu, Sep, itu tentang penyatuan sifat-sifat Allah yang dikumpulkan kepada Muhammad. Pertanyaan Karena saya Muhammad simpel. itu bapak dari Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Muhammad mengawini Aisyah yang waktu itu umurnya masih 6 tahun, berarti kan Muhammad itu Allah. Berarti apakah Allah juga mengawini anak kecil? Tuhan itu bukan manusia, bagaimana bisa mengawini? Oh, berarti Muhammad bukan Allah kalau begitu. Terus kenapa Bapak bilang Muhammad itu Allah yang menjadi manusia? Jadi Allah itu manusia menurut kamu maksudnya? Di mana Allah itu manusia? Ya makanya saya bilang Allah itu menjadi manusia bukan pasti Muhammad. Karena Muhammad itu tidak pantas untuk disebut sebagai manusia. Kalau misalkan Bapak sendiri tidak mengakui dirinya Muhammad Allah, itu secara bukan tidak manusia, Yosef. Muhammad tidak manusia. Di mana sih kau ini? Manusia, Muhammad itu bukan manusia, maka dikatakan di situ, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah jelas. Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakkan. Sudah jelas Al-Qur'an mengatakan itu. Kalau Muhammad bukan manusia, terus Muhammad apa, Pak? Keesaan. Kamu paham tak esa itu apa? Iya, saya tahu, Pengejawantahan. tapi kan ada eksistensi yang bernama Muhammad yang dilahirkan oleh Siti Aminah. Bukan itu. Kamu kena report sama Islam, saya nggak bohong. Nih saya foto ya. Nih Islam sudah mulai gerah sama kamu. Bilangin sama MUI. Teman-teman, bantu tap layar. Saya sudah bilang kan saya nggak bohong. Islam kalau ada dengar orang mereka itu sedang jujur, mereka nggak panas di bawah. Tolong bantu tap layar ya teman-teman ya. Bantu share teman-teman. Mawar-mawarnya supaya TikTok ngebaca algoritma. Saya bukan masalah koin ya. Masa sih cuma minta mawar. Ini supaya algoritma berjalan terus teman-teman. Saya nggak bohong, nih kena report dia. Nih saya turunkan, terpaksa. Kalau enggak nanti saya yang kena rungkat. 3 hari saya nggak live, kalian nggak ini blinger nanti. Tuh, baca di situ. Oh, kena remove dia, ya kan? Saya nggak bohong. Ya inilah Islam ini, mereka suka iseng ya. Saya ini lagi diskusi santai, saya lagi nggak maki-maki, saya juga nggak memakai nada tinggi. Teman-teman bantu tap layar ya. Ya silahkan teman-teman bersukacita bahwa ternyata Muhammad adalah Tuhan.
Berarti selama ini benar, berarti kalian itu mengikuti jejak Yesus, ya. Karena yang berinkarnasi adalah Yesus sendiri. Allah itu mengambil rupa manusia itu dan menjadi sama dengan kita hanya di dalam diri Yesus. Tidak ada di dalam diri yang lain, tidak seperti pemahaman makrifatnya Islam. Ya, teman-teman yang belum absen boleh bantu absen ya. Nih, absennya di bawah tuh saya pin ya, yang belum absen love orange. Ya, saya mau bertanya berarti kalau teman-teman ada Islam di sini di bawah berarti betul ya. Nah, saya juga punya bukti. Teman-teman jangan bilang itu hanya keyakinan beliau saja, enggak. Itu keyakinan Islam secara sebagian besar. Saya tunjukkan kalian video dari seorang yang bernama Kiai Haji Said Akil Siroj. Beliau adalah ulama. Ya. Saya tampilkan ya videonya ya teman-teman ya. Boleh? Nah, ini. Dengarkan ya baik-baik ya. Pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Ki? Kurang benar. Tadi saya jelaskan. Pertama, wujud adalah zat Allah. Al-zatul mutlaqah al-mujarradah anis bil-idhofat. The absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99 itulah, maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah. Nah, ini dengerin ya, mulai dari sekarang. Nih, dengerin teman-teman, perhatikan, simak baik-baik. Entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya, ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya, itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Kamu dengar di situ Muhammad disebut apa? The Logos. Pertanyaan saya, kok bisa Muhammad itu menyamakan diri sebagai Yesus Kristus? Saya mau tanya sama Islam, kok bisa kalian itu jiplak-jiplak kami? Kok sama seperti dalam Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos kai hologos en prostonteon, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Kok bisa Muhammad jadi firman Allah? Kok bisa pula kalian menyembah Muhammad? Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Ya, ada Islam di bawah. Ini berarti kan saya mau bertanya ini, berarti kalian itu mengikuti konsep kami. Tak heran makanya kalian itu kalau berdoa itu kalian berharap dengan nama Muhammad, karena Muhammad itu akan memberikan syafaat. Betul nggak teman-teman? Makanya mereka berselawat. Berselawatnya mereka itu mengharapkan syafaat. Tahu nggak kalian? Kenapa mereka banyak-banyak selawat? Supaya nanti di hari kiamat mereka diselamatkan oleh Muhammad. Mau saya tunjukkan videonya. Nih. Kita tampilkan ya. Dengerin ya. Ini Adi Hidayat. Nih, dengerin. Allahumma ufir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ada lagu-lagu inilah. Nih. Masuk surga karena doa orang soleh. Masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga karena syafaat Muhammad. Masuk surga karena syafaat Al-Quran. Masuk surga karena syafaat orang beriman. Jadi orang beriman bisa memberikan syafaat. Tengok dalam hadis. Masuk surga karena doa orang soleh. Masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Muhammad jadi juru selamat, sedangkan Muhammad tadi di dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 dia tidak tahu apa-apa. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Ada yang tahu? Terima kasih teman-teman semuanya. Ada yang tahu kenapa alasannya Muhammad seperti itu? Semua nabi juru selamat, ngawur kamu, naik di sini diskusi sama saya. Diterima sama dia. Mixer. Shalom, Mixer 01, selamat malam. Malam. Shalom. Islam atau Kristen, bro? Islam. Silakan buka kamera, bro Dit ya. Gue lagi di luar, bro. Gak masalah. Gak jadi permasalahan. Mau di luar, mau di dalam, gak jadi permasalahan. Silakan buka kamera, bro. Teman-teman bantu tap-tap layar ya.
Nggak usah buka kamera. Kenapa nggak mau buka kamera? Alasannya apa? Tenang aja bro, gua nggak suka menghujat. Jadi Bukan masalah suka menghujat atau enggak. Buka kamera itu bukti kalau kamu itu gentle. Kalau kamu itu bukan membuktikan soal gentle, itu masalah privasi dong. nggak ada masalah privasi dong ketika kamu sudah di Orang sosial punya media. privasi emang nggak boleh. Apakah wajah kamu termasuk privasi? Memangnya kamu itu siapa? Wajah kamu diprivasikan. Satu-satunya manusia yang tidak dapat teridentifikasi wajahnya hanya Muhammad. Emang privasi nggak boleh sama orang. Coba jelaskan dan definisikan privacy itu apa? Apa yang dimaksud dengan privacy? Boleh nggak? Enggak, saya Boleh tanya nggak? dulu. Kamu bawa-bawa sesuatu yang kamu Enggak, lu naikin gua mau nanya apa? Nggak usah berbelit-belit. ya kan yang berbelit-belit kamu nggak mau buka kamera, tapi nggak apa-apa lah, mungkin Ya kamu terus malu. kalau gua nggak mau buka kamera kenapa? Ya udah. Ya berarti turunin malu. aja. Udah gitu aja, udah diem aja. Apa Aldi aja Gak tadi usah buka malu, kamera. nggak perlu malu gua. Masalah Wajah gini gua bro, juga nggak jelek kok, masalah kalaupun gini gua bro, buka. satu-satunya eksistensi di muka bumi ini yang tidak nampak wajahnya hanya Muhammad. Jadi kamu jawab saya, kamu Muhammad Ya atau terus manusia? masalahnya apa? Kamu Masalahnya Muhammad atau apa manusia? buat lu? Jawab dulu. Kamu Muhammad atau Masalahnya manusia? buat lu apa? Saya nggak masalah. Masalahnya buat lu apa? Saya nggak masalah, jawab. Kamu Muhammad atau manusia? Iya, masalahnya buat lu apa? Saya Kalau mau misalkan memastikan tidak kamu ditampilkan Muhammad atau wajahnya. manusia. Iya, lu jangan samain sama ajaran lu, semuanya harus tampak. Tuhan harus tampak semua. Iya, nggak perlu lah kamu sandingkan dengan ajaran saya. Memang sesuatu itu. Jangan di mute. Kalau nggak mau di mute, jawab. Kamu Muhammad atau manusia? Lu naikin gua berarti lu harus kuat. Ya kalau kuat berarti kamu harus secara akademis, Kuat bukan nggak? secara Kuat nggak? congor. Bukan secara congor, makanya malu kan gak mau buka kamera karena otak kamu aja nggak ada. Kamu mau dinaikkan cuma mau congor, berarti ketahuan lu nggak gentle. Pakailah otak kamu. Kalau kamu gentle, bukan congor yang digedein, isi kepala kamu tuang di sini sebanyak-banyaknya. Buktikan ke orang lain kalau kamu itu cerdas, bukan longor. Kau bilang katanya, kalau kau naikkan aku, kau sudah kuat. Aku kuat, makanya aku naikkan. Tapi karena aku kuat, supaya sama-sama kuat, kita tampil di sini secara publik. Berani nggak? Bukan masalah privacy, nggak ada bu istilahnya identitas kamu privacy, apalagi isi akun kamu cuman menghujat. Masa menghujat nggak berani tampil wajah? Kamu bilang saya menghujat, tapi saya paling berani tampil wajah dibandingkan kamu. Kenapa kamu nggak tampil wajah? Atau jangan-jangan kamu itu malu menjadi pengikut Muhammad, makanya kamu tutup wajah kamu. Makanya begini saja bro, hanya orang yang mungkin terindikasi punya kasus, atau bisa jadi kalau kita sebutnya DPO, daftar pencarian orang. Mungkin kamu itu sama seperti Muhammad. Makanya saya tanya dulu nih, saya takut salah. Kamu itu manusia atau Muhammad? Coba jawab dulu. Muhammad atau manusia? Ya saya dengar kamu manggil nama saya, tapi jawab dulu, kamu Muhammad atau manusia? Jawab dulu. Coba jawab dulu. Kalau enggak kamu akan tetap terkena azab Allah. Kamu tahu nggak kalau Allah kamu itu berpihak ke saya kalau di room saya. Allah kamu itu. Buktinya kamu nggak bisa berbicara lancar. Silakan. Jawab dulu, kamu manusia atau Muhammad? Kalau kamu manusia, tampil wajah. Kalau kamu Muhammad, gak perlu tampil wajah, gak apa-apa. Karena saya tadi sudah bilang, satu-satunya ekstensi, masalahnya hanya Muhammad yang tidak nampak. Kamu mau sebut siapa? Hah? Aristoteles ada. Orang yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi, betul gak teman-teman? Yang setuju tap-tap layar ya, supaya akun saya gak gampang kena rungkat. Pasti dia sambil report-report nih. Islam ini dinaikkan bukannya gentle, diskusi malah pengecut. Yuk saya hitung 1-3, kalau kamu nggak jawab juga ya udah saya turunkan. 1, 2. Mau jawab? Ya kalau cemen saya nggak berani naikin, kamu nggak berani open cam, itu namanya cemen. Yang cemen itu kan yang close cam, yang tutup kamera. Kalau kamu diskusi sama Uli Rifa, sama Nandar, semua ngomong kayak gitu. Kalau Nandar di roomnya, itu pasti selalu ngomong buka kamera, karena saya nggak mau diskusi sama orang yang tutup kamera. Kenapa kamu tutup kamera? Malu kamu jadi pengikut Muhammad? Ya. Kalau kamu nggak malu ya tampilkan aja wajah kamu. Saya sambil balas WA ya, soalnya nggak penting. Silakan. Silakan tampil kamera. Silakan. Nah, stres turun sendiri. Kena azab kamu ngomongnya ngaung. Ya, makanya buka kamera, oke?
Teman-teman bantu tap-tap layar karena memang pengikut Muhammad itu kalau nggak malu ya pasti berbuat onar mereka. Tap layar terus juga posting ulang ya. Saya ini paling ditakuti oleh pengikut Muhammad ya. Kenapa? Karena mereka tuh tahu sekelas Joseph itu bukan lagi awam-awam seperti mereka ya. Ajaran apa ini? Ajaran Yesus Kristus yang membungkam ajaran Muhammad. Buka hordeng pasti botak, nggak jadi masalah. Saya botak juga karena saya tahalul pernah naik haji. Kenapa emang? Oke lah, kita lanjut ya teman-teman. Bantu tap-tap layarnya. Nyari orang yang benar. Masalahnya begini, Reja, anaknya Yosidah dan Iwan. Nama akun kamu unik. Saya itu kan berdasarkan yang request. Jadi saya naikkan yang request ya. Begitu. Oke, kita lanjut. Teman-teman boleh tap-tap layar ya. Supaya akun saya gak gampang kena rungkat. Shalom, Oten LAI, selamat malam. Anjing tai babi. Kenapa kamu malah berselawat dinaikin? Kamu ini menyebut selawat kepada baginda. Memang nama saya Muhammad, kamu ANCINGTAI-in. Nama saya kan bukan Muhammad. Yang marganya guguk itu Muhammad, kilap. Jadi kalau kamu mau guguk-guguk, nah itu sama Muhammad, jangan sama Joseph. Marga saya bukan kilap. Kok naik-naik langsung berselawat ya? Jangan ya teman-teman ya, begini loh. Ini kan teman-teman harus tahu ya, memang ini bulan Ramadan, bulan untuk memperbanyak pahala. Tapi kalau buat memperbanyak pahala itu jangan di sini gitu loh. Ya, karena ini bukan tempat untuk mencari pahala. Ya, walaupun memang tidak akan ada yang mencatat pahala kalian di sini karena semuanya kocar-kacir. Malaikat kalian aja nggak ada di sini. Ya kan? Dari dulu kalian doakan Joseph kena azab, sudah 3 tahun saya di TikTok, puji Tuhan. Di dalam Yesus Kristus azab itu tidak ada. Kecuali kalau mau ngomongin geruduk-geruduk, nah itu namanya bukan azab. Yang saking gak becusnya Tuhan dan ilah kalian sampai kalian harus turun tangan sendiri. Ya makanya begini loh, yang saya sepele ini saja Tuhan kalian gak dengar, apalagi Palestina gitu loh. Makin ruwet kan? Makanya udahlah, sadarlah kalian itu menyembah siapa. Gitu loh, yang jangan, nggak usah kebalik ya pola pikirnya. Saya yang sepele begini aja, yang satu jenis Joseph aja kalian doain dari dulu aja, saya nggak kenapa-napa, puji Tuhan. Di dalam Kristus Yesus saya bersuka cita loh. Makanya jangan heran Palestina segede gaban kalian teriakin sampai 5 kali sehari aja Tuhan kalian nggak mau denger kok. Ya, saya bukan menghujat, ini berbicara fakta. Coba silahkan dipikirkan dan direnungkan. Betul teman-teman, betul ya, kasihan. Malah yang sekarang kita lagi rame-ramenya. Kamu tahu nggak kenapa bangsa Arab itu nggak ada yang mau membela Palestina? Karena mereka sudah keduluan ngesain perjanjian. Nama perjanjiannya Abraham Accords. Abraham Accords itu perjanjian hubungan erat antara negara-negara Arab dengan Israel. Jadi ya solong lah buat saudara kalian di sana tuh. Yang kalian boykot percuma, orang negara-negara Arab aja menjalin kerjasama dengan Israel berkat perjanjian Abraham Accords. Banyak-banyak baca ya supaya kalian tahu faktanya. Itu sebab kenapa Tuhan kalian itu tidak berdaya, karena pada akhirnya bangsa-bangsa yang tadinya diperintahkan untuk menyembah Tuhan versi kalian itu tidak mau mendengar, tegar tengkuk. Itu bukti ya. Yang mengutuk akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Silakan bantah pakai data. Ya, mumpung saya lagi mention masalah politik nih, saya lagi pengen ngomongin politik. Tapi saya yakin orang Islam gak ada yang cerdas politik. Toh buktinya kalian aja pemimpin Syiah metong aja kalian malah sedih. Harusnya kalian bersuka cita dong, karena itu Syiah. Syiah itu bukan Islam. Syiah, pemimpin Syiah wafat malah malah berduka cita, malah didukung. Syiah itu kan kata kalian bukan Islam. Kamu datang ke saya, setiap saya live saya bawa data Syiah, kamu bilang Syiah bukan Islam Joseph. Giliran pemimpin Syiah metong kalian malah dukung Syiah, gimana sih? Ya, inilah momen dimana saya makanya bilang gini, kita fokus penginjilan. Karena ini teman-teman, balik lagi saya tadi di awal sebelum rame 600 orang yang nonton, teman-teman perhatikan, memang ini situasinya berbicara mostly tentang geopolitik ya, nggak ada hubungannya dengan iman. Tapi percayalah, ini ada sangkut pautnya dengan iman. Kenapa? Karena gini, situasi sekarang itu membuat orang Islam itu terpecah-pecah. Paham gak maksud saya? Dengan situasi geopolitik yang seperti ini. Bukan kita artinya berbahagia di atas penderitaan orang lain, bukan. Tapi kita seperti yang difirmankan atau disabdakan oleh Tuhan Yesus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Penginjilan itu justru diperlukan di masa-masa ini. Kenapa? Orang-orang mereka itu sedang kebingungan. Mereka itu dirundung nestapa karena mereka bingung mau ke pihak yang mana. Mau ke Iran mereka dukung Syiah. Mau ke Amerika mereka dukung Oten dan Yahudi. Coba.
Jalan satu-satunya tengah apa? Hanya orang Kristen yang berdamai. Ya, hanya satu-satunya yang berdamai itu Kristus. Ya, karena Kristus yang memerintahkan berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena dirinya disebut sebagai anak-anak Allah. Itu termasuk dalam sabda bahagia Kristus di bukit ya, 8 khotbah bahagia itu. Makanya saya bilang sekali lagi, orang Islam, kalau kamu lihat zaman sekarang itu semakin lama ajaran kalian itu terpecah-pecah, itu bukti bahwa Allah tidak ridho terhadap Islam. Ya, jadi kemana-mana jangan bilang agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kalau diridhoi, kenapa Islam sekarang semakin melarat? Katanya semakin banyak Islam, tapi semakin melarat. Tuh saudara-saudara kalian di Timur Tengah, itu kan asal Islam berada. Kenapa di sana melarat, kalian larinya ke negara orang kafir, negaranya Amerika, negaranya Eropa? Itu mah negara orang kafir, kalian balik ke asal kalian. Bantulah saudara kalian di sana. Malah pada kocar-kacir ke negaranya orang kafir. Ya, coba bermain secara logika, betul nggak teman-teman? Itu ada hubungannya kan dengan agama kan? Betul nggak? Makanya paling banyak imigran-imigran itu ke daerah-daerah orang-orang kafir karena mereka tahu Tuhan mereka sendiri tidak mampu melindungi, apalagi negaranya. Ya. Saya berbicara fakta loh, coba tanya sama orang yang mengerti politik. Bahkan sesama Islam aja mereka akuin kok, negara-negara Timur Tengah it's not safe. Ya, jangan munafik, makanya jadi orang jangan munafik. Nah, kalian itu ketika sudah diselamatkan oleh negara yang tidak mengenal ilah kalian malah berusaha untuk memperkenalkan kepada ajaran kalian. Kalian itu nggak pernah belajar dari kesalahan. Buktinya bangsa yang mengenal ilah versi kalian aja porak-poranda, kalian mau bikin porak-poranda juga negara yang memberi kalian suaka. Di mana kalian itu? Seperti kata pepatah, kacang lupa kulit. Ya betul ya teman-teman ya. Aduh. Hargailah. Orang-orang di sana, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu tidak mengenal ajaran kalian, tapi mereka hidup damai, hidup makmur. Pemerintahannya itu bahkan punya loyalitas kepada rakyatnya. Betul? Seperti di England, mereka itu punya privilege kepada warga-warga negara, masyarakat-masyarakat yang memang tidak mampu secara finansial. Bahkan orang Islam imigran di sana kebanyakan dibantu oleh pemerintahan Inggris, pemerintahan London. Malah kalian Islamkan, apa nggak nanti blunder? Nanti kalian malah porak-poranda lagi di London, kalian mau lari kemana lagi? Mau lari kemana? Rohingya di sini aja di demo sama sesama Islam. Dulu teriak-teriak, save Rohingya, nggak kedengeran lagi sampai sekarang. Malah yang di Rohingya di sini di demo, betul nggak teman-teman? Betul nggak Kak Mila? Betul nggak Kak Mel? Geleng-geleng aku kalau ngomongin mereka tuh. Ya, jadi begini teman-teman. Kenapa saya ngomongin ini? Karena ini penting untuk menentukan ajaran. Ya, kalau kalian merasa ajaran kalian itu ajaran yang benar, harusnya kalian melihat dari buahnya. Makanya Yesus kan berfirman, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kan gini, munafiknya kalian ketika kalian mengejek-ngejek ajaran kekristenan, mengejek-ngejek Yesus dan seterusnya. Sebenarnya kami orang Kristen gak jadi soalan. Karena bagi kami bukan kami gak mau membela atau kami gak berdaya untuk membela Yesus, bukan. Mindset kami adalah sebelum kami membela Yesus, Yesus telah terlebih dahulu membela kami. Jadi dengan cara apapun kami membela Yesus, Yesus sudah terbela dari sananya. Karena sudah banyak tercatat dalam Alkitab ketika Yesus hendak ditangkap, ketika Yesus disalibkan, sudah banyak ada upaya pembelaan dari para rasulnya sendiri gitu loh. Paham gak? Maksud saya orang Kristen di sini lebih memilih untuk membiarkan, sama seperti firman Tuhan. Mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Itu sebab bukan kamu heran kok orang Kristen diam aja Yesus dihina. Bukan diam aja, kami sudah terbiasa. Kenapa kami terbiasa? Bukan kami membiasakan sesuatu yang merendahkan Tuhan kami, enggak. Ini mau menunjukkan kualitas kami itu lebih tinggi dari ajaran manapun. Kenapa? Karena junjungan kami sendiri pun Tuhan Yesus sudah merasakan itu semua. Jauh di atas penghinaan-penghinaan. Makanya puncak dari penderitaan yang Yesus rasakan adalah penyaliban. Betul nggak teman-teman? Jadi sudah terbiasa. Makanya Yesus berani untuk menentukan kualitas orang Kristen itu dengan mengatakan apa? Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Itu bukti pengikut Yesus itu teruji. Gitu. Makanya gini loh, saya mengajak kalian diskusi selama saya 3 tahun kurang lebih di TikTok itu bukan karena saya mau sombong, tapi saya mau tahu gitu. Kenapa kalian itu masih di Islam sementara saya saja sudah tidak ada di dalam Islam gitu. Apa alasannya kalian itu bertahan di Islam? Apakah Islam semakin lama semakin benar? Kan tidak juga. Gitu. Kalau ada orang di bawah bilang kami mayoritas di Indonesia, ya, terus kalian itu minoritas.
dibilang katanya mixer udah minoritas gak tahu diri. Kamu tahu nggak? Kalau kita berbicara mayoritas dan minoritas di Indonesia itu lebih banyak jenis kecoa daripada manusia. Tahu kamu kecoa? Hama. Fungsi kecoa apa? Cuman bisa beranak pinak. Jadi sampah, jadi hama. Apa kamu mau disamakan seperti kecoa? Jadi nggak usah ngomongin mayoritas. Di Indonesia itu tikus kecoa banyak. Kamu sama jenisnya. Makanya saya bilang begini loh, kalau ngomongin soal jumlah, kami orang Kristen itu tahan uji. Tanpa ada iming-iming 72 bidadari, orang-orang yang tadinya tidak percaya Yesus jadi percaya Yesus. Kenapa? Iming-iming kami bukan mengenai seksualitas, tetapi kehidupan kekal. Alkitab berulang kali mengasosiasikan Yesus sebagai pemberi keselamatan, kehidupan kekal, dan kebenaran. Hanya itu saja, modal Yesus hanya itu. Yesus gak pernah berjalan di atas muka bumi menjanjikan 72 bidadari dan semacamnya, betul gak teman-teman? Tapi dari 12 murid yang ia panggil sekarang berkembang menjadi 1, sekian miliar, menempati urutan nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena kami terbiasa ditindas. Sesuai dengan pepatah, makin dihambat makin merambat. Ngerti kamu? Ya, jadi kalau agama kamu disebarkan dengan kebohongan, dusta, iming-iming palsu, halusinasi, ya sudah, hanya orang-orang yang memang adiksinya seperti itu saja yang memang tertarik. Ya, seperti itu. Oke, kalau saya biasa menindas, mungkin di Kristen itu ada hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Kristus itu dihalalkan darahnya. Tapi puji Tuhan gak ada ya. Justru sebaliknya, di ajaranmu lah yang terbiasa untuk menindas. Bahkan ada hukumannya bagi saya, termasuk karena saya salah satu pelaku yang meninggalkan Islam atau murtad, itu halal darahnya. Jadi siapa yang menindas? Saya nggak pernah ada baca di dalam Alkitab atau misalkan ajaran pendeta atau romo atau siapapun di luar sana mengatakan kalau meninggalkan Yesus halal darahnya. Nggak ada. Kami ngurus diri kami sendiri masing-masing. Keselamatan sudah diberikan, mau terima silahkan, puji Tuhan. Nggak terima juga sama, silahkan dan puji Tuhan. Kenapa? Keselamatan setiap orang Kristen itu tidak bergantung seberapa banyak orang yang sudah jadi Kristen. Kenapa? Ya kami tidak bermain jumlah sih pada akhirnya. Baca sejarah VOC pertama kali datang ke Indonesia, yang kamu bilang bangsa penjajah itu mereka menyebarkan Islam atau menyebarkan Protestan berdasarkan data sejarah. Saya tampilkan datanya nih, kamu harus siap. Nih saya tampilkan, VOC pertama kali itu melakukan Islamisasi atau Kristenisasi teman-teman. Silahkan dijawab. Gak usah jauh-jauh ya ke dunia, kita ke negara kita dulu sendiri. Boleh? Kita baca berdasarkan data dari ulama kamu sendiri, dari orang-orang Islam sendiri. Nih kamu baca ya, mixer masih di bawah kan? Ini data saya. Kamu bantah silakan, pakai data. Nih. Datanya tahun 2008. Nih, pengislaman oleh VOC. Nih, ya. NU online terverifikasi oleh Dewan Pers. Kamu baca di sini sejarahnya. Selama ini Verenigde Oost-Indisch Company atau organisasi dagang Hindia Belanda dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini kurang valid. Nah, ceder kawan. Anggapannya kurang valid. Ya, data sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. VOC tidak saja memperalat Islam untuk menggempur Katolik. Nah, justru kamu itu yang diadu domba VOC, sehingga kamu menggempur kami yang Katolik ini. Nah itu, dalam babat sejarah pelambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran agama Islam. Cie, agama penjajah. Cie, agama penjajah. Ternyata yang menyebarkan Islam itu VOC. Menurut siapa? Menurut NU. Cie, agama penjajah. Agama penjajah gimana? Anjay. Mana mixer? Kok diam? Coba bantah dong. Coba bantah pakai data, itu data saya, data Islam loh ya. Bukan Oten yang nulis itu, Nahdlatul Ulama isinya orang Islam itu. Kalau kamu mau protes sana, markasnya di daerah Jakarta sana. Ya. Ternyata yang selama ini dituduh sebagai penjajah itu ya dikambing hitamkan, ya sama seperti pepatah. Lempar batu sembunyi tangan, ya itulah kebiasaan mereka. Suka jumroh lempar batu, ya tinggal disembunyikan tangan mereka. Ya.
Oke, kita lanjut ya. Saya nggak mau nanggepin Mixer karena dia saja tidak berani untuk open cam. Oke, kita lanjut. Teman-teman bantu tap-tap layar ya supaya banyak orang yang mendengar fakta, supaya mereka banyak disadarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kata Rasul Paulus ya, maupun baik dusta maupun tidak, tetapi nama Kristus tetap diberitakan ya. Orang-orang di luar sana boleh saja memberitakan Kristus secara tidak benar. Mereka memfitnah Yesus, mereka menjelek-jelekan dan merendahkan Tuhan kita, tetapi tetap yang mereka beritakan adalah nama Yesus. Kenapa? Karena tidak ada satupun nama yang menyelamatkan di bawah kolong langit dan di atas bumi selain daripada nama Dia yang diberikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Anda jangan khawatir. Kenapa orang Kristen sekali lagi tidak pernah khawatir Yesus itu dijelek-jelekin? Kenapa? Orang secara logika ketika menjelekkan sesuatu akan membuka peluang bagi mereka yang punya hati dan punya akal yang masih bersih untuk memverifikasi. Betul nggak Yesus yang dibilang sama Zuma? Betul nggak Yesus yang dibilang sama Nandar? Mereka akan cari tahu sendiri. Dan sama yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan perlahan mereka dapatkan. Karena Tuhan Yesus juga berfirman apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya sebenarnya penginjilan yang paling efektif itu dari Islam sendiri. Makanya terima kasih ya sama Ahmad Didat, Zakir Naik, buktinya hasilnya saya. Iya, saya nggak pernah diinjili, nggak pernah ada misionaris datang ke rumah saya, nggak pernah. Jangankan misionaris, orang Kristen bertamu di rumah saya aja nggak lama langsung dicuci semuanya. Karena kami anggap najis mereka itu dulu, ya dulu, gitu. Jadi penginjilan yang paling efektif yaitu orang-orang Islam. Kenapa? Orang-orang Islam sendiri yang merendahkan agama mereka melalui syiar mereka kepada Yesus. Kenapa? Karena orang Islam akan penasaran, kenapa nih orang ngomongin Yesus mulu ya? Ada apa dengan Yesus? Tapi mereka berpikir sendiri gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Bantu tap-tap layar ya. Shalom. CHY Chenrap ya, shalom. Kristen atau Islam bro? Chenrap, oke. Udah balas shalom, berarti Kristen bang. Oke, puji Tuhan. Oke, silakan. Bro bisa open cam kah? Mari coba ya. Boleh, bisa. Itu bisa open cam. Aku bantu coba tuh. Udah aku undang. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Yang Islam mau naik-naik lah, jangan berisik di bawah. Karena saya nggak mau terlalu banyak sampah di room saya. Ini kita mau bahas apa nih bang? Saya Kristen kok. Kamu mau bertanya atau kamu mau menyampaikan sesuatu silakan. Mau menyampaikan, boleh menyampaikan apa nih bang? Kalau boleh. Apapun yang berkaitan dengan iman. Apapun yang berkaitan dengan iman. Ya. Tapi jangan ngomongin Islam ya, karena kamu bukan Islam. Kamu ngomong soal imanmu sendiri. Apa yang mau kamu tanyakan? Kalau gitu, kamu dari gereja mana kalau boleh saya tahu? Saya dari Gemit. Oh Gemit, oke. Apa yang mau kamu tanyakan? Apa yang mau kamu tanyakan? Sabar ya bang, aku jadi kayak mendadak ini. Pertanyaannya itu nggak ada sih, memang udah paham sih. Mungkin kesulitannya itu hanya sedikit, bukan curhat ya, sedikit cerita. Kita udah jadi Kristen toh bang. Kita betul. Ada yang udah Kristen dari lahir dari Kristen, udah Kristen, tapi apa ya, sulit untuk mengikuti perintah walaupun kita percaya Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi kayak terus jatuh dalam dosa itu kayak selalu ada rasa penyesalan ketika habis berbuat dosa, selalu ada rasa begitu. Itu saja sih bang. Aku mengakui aku sebagai Kristen kadang mau bilang tentang Tuhan begitu sebagai Tuhan Yesus, tapi kok hidup belum hidup kok kembali jatuh bangun dalam dosa. Itu mungkin sangat-sangat menyakitkan juga, kadang kayak nangis, kenapa kok katanya udah nggak mau buat dosa yang lama nih, tapi kok tiba-tiba jatuh terulang lagi, seolah-olah walaupun udah dibaptis atau apa kan belum bertobat kan, kita harus bertobat, tapi kok bertobatnya harus tiap hari, bertobat tiap hari, itu kadang bisa menjatuhkan iman kita juga sih bang. Mungkin cuma sampaikan itu. Saya paham di situ. Oke, saya paham. Boleh saya garis bawahi teman-teman santai. Ini diskusi bisa juga nyentil Islam. Boleh teman-teman yang di bawah santai sedikit. Ini pengajaran, ini penting.
Pernah nggak terpikir oleh teman-teman dari pertanyaan ini, teman-teman juga punya pemikiran, oh iya betul juga ya, katanya Yesus menghapus hukum Taurat, menghapus hukum Taurat, menebus kita dari kutuk, yaitu upah dosa adalah maut. Katanya Yesus menyelamatkan kita dari dosa asal dan dosa pribadi, betul? Nah, kalau begitu, kenapa setiap manusia masih sampai dengan detik ini, memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa? Oke, kita jawab ya, begini. Dalam iman kekristenan, nanti saya kasih ayatnya, teman-teman boleh catat, boleh baca. Oke, kita jelaskan dulu secara penjelasan breakdown dulu ya. Oke, jadi begini. Dalam iman kekristenan, perhatikan, Yesus memang menebus kita. Ya, Yesus menebus kita dari dosa asal. Baptisan pun yang karena kita dibaptis itu kita dipulihkan dari dosa asal dan dosa pribadi sebelum kita dibaptis. Contoh saya, kalau pakai contoh kasus saya aja ya, karena gini. Kan kalau teman-teman kan mungkin sudah dibaptis dari bayi, sedangkan bayi itu belum berbuat dosa secara pribadi, hanya dosa asal gitu kan. Nah, kalau mau membuktikan ada dosa asal dan dosa pribadi saya, karena dulunya saya Islam selama 18 tahun, berarti saya masih ada dosa asal dan juga dosa pribadi selama saya jadi Islam. Nah, baptisan itu memulihkan itu semua. Makanya saya dikatakan sebagai orang yang lahir baru. Betul nggak teman-teman? Sesuai dengan perkataan Yesus di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada yang tahu ayat itu? Nah, Nikodemus penasaran, apakah maksudnya dilahirkan kembali kita masuk ke dalam rahim kembali ibu kita masing-masing? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Manusia harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, Yohanes 3. Nah, air dan roh itu adalah baptisan. Maka baptisan menyelamatkan, memulihkan keadaan kita yang tadinya terkena dosa asal dan dosa pribadi. Itu satu dulu. Nah, pertanyaan tetap nggak kejawab kan? Betul, karena memang saya belum menjawab itu. Ini sebagai gambaran aja. Nah, pertanyaan tetap, kenapa kalau kita sudah dipulihkan dari dosa asal dan dosa pribadi, kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa? Contoh, orang Kristen di luar sana masih tetap ada yang jadi kriminal, betul? Ada yang jadi bandar, ada yang jadi perampok, ada yang mencuri, ada yang dan seterusnya. Tidakkan yang melanggar ketentuan, bahkan melanggar 10 perintah Allah. Kenapa masih bisa? Oke, silakan Anda buka mana tadi? Roma 7 ayat 18-19. Silakan teman-teman buka. Saya bacakan ya. Boleh catat. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Ini tulisan Rasul Paulus untuk membuktikan bahwa bahkan sekelas Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, kenapa kita masih hidup dalam kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita baca. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada padaku, tetapi bukan hal apa yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Baca di situ, ya. Nah, itu ditampilkan. Thank you, Bro Cian. Jadi di situ dikatakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kecenderungan natur manusia yang telah jatuh ini dari masa Adam, yang dalam istilahnya bahasa Latin itu yang dinamakan concupiscence, artinya bahwa manusia memiliki kecenderungan itu yang tidak bisa diubah. Kenapa? Orang Kristen tetap memiliki kecenderungan berbuat dosa karena natur manusia itu yang kita warisi, naturnya itulah yang tidak bisa diubah. Natur itu sampai kita nanti mengalami kebangkitan baru kita tidak memiliki keinginan itu. Kenapa? Karena kecenderungan terhadap dosa itu tetap ada sebagai bagian dari perjuangan rohani. Itu makanya Rasul Paulus menulis ayat itu. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Rasul Paulus pun mengalami pergumulan, apa yang kita sebut sebagai pergumulan. Nah, kamu baca lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 coba. 1 Yohanes 1 ayat 8. Concupiscencia ya, bahasa Latinnya itu concupiscencia, artinya kecenderungan untuk berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, silakan bro, kalau boleh dibacakan, bacakan. Silakan dibacakan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Rasul Yohanes saja menuliskan jika kita tidak berbuat dosa, maka apa katanya? Kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kenapa? Karena begini,
Setiap manusia tadi masih memiliki natur. Nah, terus sampai kapan kita punya natur keinginan itu? Nah, silahkan di dalam Filipi 3, buka bro, Filipi. Nah, kamu bolak-balik Alkitab nggak apa-apa, biar dibaca Alkitab. Buka Filipi 3 ayat 19 sampai 21. 19 sampai 21. Aku catat juga nih Bang, biar Iya. aku... Ya, nggak apa-apa. Ini bisa juga nyentil Islam. Kenapa? Di dalam kepercayaan dan keyakinan saya dulu tidak dijelaskan serunut ini kenapa manusia masih punya keinginan dosa. Sedangkan di Islam kan adanya takdir, betul nggak? Di kita adanya kehendak bebas. Makanya tadi Rasul Paulus menuliskan adanya kehendak. Kehendak di dalam diriku. Rasul Paulus tidak pernah menentukan Allah yang mengambil bagian untuk menentukan apa yang aku perbuat, betul nggak? Tidak pernah Rasul Paulus menuliskan itu. Makanya di Kristen tidak dikenal dengan adanya takdir ketika Allah menentukan yang jahat juga, tidak ada itu. Coba baca bro, Filipi 3 ayat 19 sampai 21, silakan dibaca. Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, di ayat 21 itu kita dikatakan akan berubah, akan menjadi manusia baru. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang nanti akan mengubah tubuh kita yang fana. Nah inilah, kefanaan ini tetap ada sebelum kita meninggalkan badannya kita. Makanya di dalam kredo, di dalam aku percaya, di dalam ahuporsea, itu kan dikatakan dalam kalimat-kalimat terakhir, aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kenapa? Sebelum kita mengalami kebangkitan badan, maka tubuh kita mengalami kefanaan yang juga mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu sebab kita sampai dengan detik ini masih punya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kekudusan. Masih punya keinginan daging. Istilahnya seperti itu. Makanya Yesus selalu mengingatkan kita untuk berusahalah hidup kudus. Para rasul juga sama. Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Betul nggak teman-teman? Ya itulah fakta yang harus kita terima. Jadi jangan orang Kristen itu menganggap bahwa sesuai dengan adanya doktrin once saved always saved atau sekali selamat tetap selamat, Anda baca di ayat-ayat itu, Anda tetap bisa berbuat dosa. Jadi keselamatan Anda bisa hilang jikalau Anda berbuat dosa dan Anda tidak mengaku dosa. Dan Anda merasa senang hidup di dalam dosa, keselamatan Anda bisa hilang. Itu artinya Anda mengkhianati penebusan Kristus. Itu artinya Anda meremehkan penebusan Kristus. Anda menyangkali penebusan Kristus yang mengajarkan kita. Oleh karena penebusannya kita diselamatkan, oleh karena anugerahnya kita diselamatkan, tetapi juga dalam keselamatan itu kita juga punya pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu untuk berusaha untuk yang namanya hidup kudus atau sanctification, nama bahasa Inggrisnya. Hidup dalam kekudusan. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen, yang memahami dan mengimani once saved always saved atau doktrin sekali selamat tetap selamat, itu sangat ditentang dalam Alkitab. Ayat-ayatnya tadi, yaitu yang paling jelas 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kebenaran tidak ada di dalam diri kita dan kita menipu diri kita, betul nggak? Nah itu langsung dijawab itu oleh Rasul Yohanes. Jadi orang-orang yang mengajarkan one saved follow saved itu langsung tertampar. Itulah bukti orang yang tidak pernah membaca kitab suci, yang hanya mengutip ayat-ayat sebagian ayat tanpa melihat dan membaca konteksnya. Begitu. Makanya ajaran kekristenan sejati sedari mula itu harus hidup dalam kekudusan, karena tahu kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa loh. Bahkan orang-orang di luar sana bisa meninggalkan Kristus, bisa jatuh ke dalam dosa pemurtadan. Jangan salah, di kekristenan juga ada istilah murtad loh, yaitu meninggalkan Kristus. Ya kan? Apa bahasa ininya ya? Beralih atau membuang Kristus. Begitu. Ya, jadi seperti itu, bro. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Aku dulu jujur nih Bang, aku cerita ya. Aku kan udah dibaptis kecil kan, terus aku datang kuliah di Jawa nih. Mana nih? Aku balik kamera dulu. Silakan. Silakan teman-teman, bantu tap layar ya. Oke. Silakan. Udah pernah nih. Bisa cerita ke
artinya mungkin teman-teman Kristen ada yang nonton bisa dengar inilah, ini jadi kesaksian atau gimana gitu. Aku pernah nih, aku kan udah dibaptis kecil, dalam hal kan memang tiap ajaran gereja apa ya, kita kan ada yang baptisnya dewasa, ada Baptis bayi. baptis yang dari kecil kan. Iya. Baptis bayi. Terus sudah sampai di sini, aku ketemu gereja yang dia bawaannya itu karismatik lah, maksudnya bagus. Kalau untuk dibilang bagus pengajarannya, tapi diminta untuk aku tuh, ya dia menyentuh hatiku, untuk dia membuat aku selalu mengakui dosaku. Maksudnya kok aku tuh kayak memang aku gak sempurna, aku udah percaya Yesus tapi kok nggak bisa jadi sempurna apa yang maunya Tuhan, mau berusaha tapi kadang masih jatuh kan, selalu sadar akan itu. Nah terus dibuat nih, dikorek begitu, jadi kayak cari kelemahanku sampai dibilang kamu itu harus lahir baru. Artinya kayak kita yang udah pernah dibaptis diminta lagi untuk dibaptis lagi gitu. Terus waktu gabung dalam circle itu, dalam hal circle itu kan jadinya apa ya, ada komselnya, ada persekutuannya begitu, gabung mereka ada kesaksian terus buat sampai kayak untuk aku juga akhirnya hampir mau menyerahkan diriku untuk ya sudah, kalau begitu memang bisa untuk membuat saya apa ya, suci begitu, ya sudah saya dibaptis tidak masalah begitu. Tapi akhirnya saya terakhir tuh saya rasa kok kayak salah begitu, seolah-olah ketika saya gabung dengan mereka tuh semua orang yang saya pandang itu Bang itu jadi berdosa. Saya kayak menghindari sekali, artinya kayak sudah jadi tidak sosial. Saya menjauh dari teman-teman yang lagi, saya berani tegur teman-teman juga, misalnya ada yang mabuk-mabukan atau di kos dekat di kos gitu, woi minum itu itu dosa, merokok itu dosa. Jadi apapun itu kayak saya merasa diri saya suci ketika itu. Tapi kembali karena abang ingatkan di 1 Yohanes 1 ayat 8 ini, saya jadi sadar ternyata kita perlu mengaku dosa, dan itu penting begitu. Ya, oke. Satu yang harus saya tanggapi dan luruskan, ya ini bukan karena saya sok pintar, tapi yang harus kamu tahu dan baca dalam Alkitab. Contoh di dalam Efesus 4 ayat 5 sampai dengan 6. Di situ tertulis hanya ada satu baptisan, satu iman dan satu Tuhan. Baptisan hanya sekali. Kenapa baptisan hanya sekali? Baptisan itu adalah gerbang mula kita diselamatkan, dan baptisan sebagai simbol di mana kita mengalami kematian dan kebangkitan Kristus yang sama seperti Kristus. Artinya kita dibangkitkan dan juga kita mengalami kematian Kristus. Materai, ya, tanda perjanjian Allah. Kita dimateraikan hanya sekali. Kalau di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan baptisan adalah bagaimana kita juga mengalami keselamatan, bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani. Buat apa kita diselamatkan berkali-kali? Kristus hanya menyelamatkan sekali dan untuk selamanya. Kristus hanya wafat sekali saja dan untuk selamanya. Kristus hanya bangkit dari antara orang mati sekali dan untuk selamanya. Buat apa kita dibaptis pula? Gitu kan? Itu pemahaman yang salah. Orang-orang yang menganggap bahwa baptis itu artinya cering hilang dosa, dibaptis lagi cering hilang dosa, nggak seperti itu. Cara orang yang namanya untuk dosanya bisa diampuni itu melalui pengakuan, betul. Makanya kalau dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan dosa, bukannya dibaptis lagi. Baptis itu tanda mula manusia dimateraikan. Ya, jangan mempermainkan baptisan seolah-olah Allah itu konsepnya sama seperti mencelupkan pakaian kotor ke baik clean, bukan. Ya, cara mengaku dosa bukan seperti itu. Mohon maaf, itu salah. Dalam Alkitab tidak seperti itu. Dalam Alkitab coba baca lagi 1 Yohanes 1 ayat 9 yang kamu tadi baca. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Apa di situ kita mengaku dosa hanya dengan cara dibaptis? Enggak. Mengaku dosa itu bukan cara dengan dibaptis, tetapi dengan mengaku dosa. Betul nggak? Coba kalau Wendy bilang saya katanya ngarang, coba silakan Wendy naik ya. Ya, di situ apa? Mengaku dosa. Ya, bukan dibaptis lagi, mengaku dosa. Sakramen tobat, rekonsiliasi, bukan dibaptis lagi. Baptisan itu sekali dan untuk selamanya. Cara kita mengaku dosa itu pun nggak bisa sembarangan. Kenapa? Coba baca Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Coba baca Injil Yohanes, bro. Yohanes 20
ayat 21 sampai 23. Cara kita mengaku dosa kepada siapa, seperti apa caranya, itu ada Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Tolong bacakan. Oke. Sabar bang, aku catat juga biar nggak lupa nanti. Iya, Simpan nggak untuk Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Betul. Oke. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kamu harus mengaku dosa kepada mereka yang diberikan perutusan oleh Tuhan Yesus, yang mereka menerima karunia Roh Kudus yang mampu mengampuni dosa. Betul? Karena Yesus di situ juga mengatakan apa? Kalau kamu mengampuni dosa, Yesus berbicara kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Sekarang, karena murid-muridnya sudah tidak ada semua di dalam dunia ini. Yohanes sudah tidak ada, sudah wafat karena mati tua. Sudah jauh sekali sebelum kita semua ada di sini. Kepada siapa sekarang kita mengaku dosa? Kepada mereka yang mewarisi sakramen itu, yaitu para imam. Yaitu kalau dalam gereja Katolik itu para romo. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu kuasa dari Yesus. Kita mau protes bagaimana? Yesus yang bilang kok. Nggak ada yang protes pada saat itu kan. Rasul nggak ada yang bilang, oh saya tidak pantas Tuhan Yesus. Nggak. Ketika Yesus panggil mereka, hei, terimalah Roh Kudus. Sudah, mereka diam. Mereka terima itu sebagai bagian dari perutusan. Karena Yesus di situ mengatakan apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu. Itu kalimat declare yang sangat jelas dari Yesus Kristus. Sehingga para rasul di situ hanya diam dan terima. Mereka tidak ada yang protes. Mereka tidak yang seperti orang-orang di luar sana bilang, mana bisa manusia mengampuni dosa, hanya Yesus. Itu buktinya bisa. Yesus bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nah, untuk membuktikan betulkah para rasul mengampuni dosa, punya privilege atau punya wewenang, coba kamu baca 1 Korintus 5. 1 Korintus 5. Sorry, bukan 1 Korintus 5, 2 Korintus 5. Maaf, 2 Korintus. Maaf. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ya. Ayat 18 sampai 21. Sebentar ya, Abu Hanifah habis cian ini dikit lagi. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Silakan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dengan perantaraan siapa, Bro? Dengan perantaraan siapa di Kami situ? yang Dengan perantaraan kami. murid-murid. Para murid-murid, para rasul. Terus lanjut. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Paulus di situ menuliskan menggunakan kata kami. Tentu Paulus tidak bingung seperti di dalam Islam kata kami untuk Allah, betul? Maka kami di situ Paulus juga wakilkan untuk menuliskan itu, ditujukan kepada orang-orang Korintus untuk menunjukkan bahwa bukan hanya Paulus, tetapi juga dengan bersama murid-murid dan para rasul lainnya yang dipercayakan dengan pelayanan perutusan itu tadi. Makanya Paulus menggunakan kata kami untuk mewakili para rasul lainnya selain daripada Paulus. Kenapa? Karena tadi kita balik lagi kepada Injil Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, yang dipanggil untuk menjadi pelayanan pendamaian itu adalah murid-murid Yesus yang diberikan karunia sakramen imamat. Itulah yang kalau dalam gereja Katolik istilahnya dalam bahasa Latin in personae Christi, artinya apa? Yang bertindak di dalam nama Kristus. Ya. Karena kenapa mereka bertindak dalam nama Kristus? Baca lagi itu di ayat 20. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Itu yang disebut dengan in personae Christi. Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya, itu sebab para imam mempunyai kuasa yang sama. Makanya mereka bertindak sebagai gembala. Itulah. Ya.
Makanya itulah penting kita memahami apa itu sakramen imamat, apa itu suksesi apostolik, supaya kita jangan salah jalan, supaya kita mengerti runutan-runutan dalam perutusan Kristus yang berikan setelah ia bangkit dari antara orang mati. Karena itu semua terjadi setelah Yesus bangkit, bro. Yang kamu baca Yohanes 20 itu kan ketika Yesus sudah bangkit. Betul nggak, teman-teman? Itu setelah Yesus bangkit. Ya, Yohanes 20 itu perikopnya kebangkitan Yesus. Nah, setelah Yesus bangkit, Yesus itu nggak bikin bingung. Masih ada perutusan di mana ia panggil murid-muridnya untuk apa? Untuk menjadi pelayanan pendamaian, untuk tadi bertindak in persona Christi. Maka sepanjang sejarah gereja, mereka mempunyai privilege, yaitu selain memberitakan Kristus atau tugasnya memberitakan Injil, mereka juga menjadi gembala umat. Terutama yang telah Yesus sendiri pilih di antara para rasul adalah Rasul Petrus. Begitu, bro. Semoga paham ya. Itu kalau dalam gereja Katolik ya. Itu kalau dalam gereja Katolik. Jadi kalau di Katolik itu, kalau saya dan kami ini, kita semua yang Katolik ini, kami tidak bingung bagaimana dengan pengakuan dosa, bagaimana kalau kami berdosa. Ya di situ masalahnya Yesus bilang, jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu terampuni. Ya memang kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan langsung, tapi bagaimana kepastian dosa itu terampuni atau tidak? Bukan berarti saya meragukan Tuhan gak bisa dengar kita ya. Pahami, konteks kekristenan Tuhan mengampuni dosa itu bukan tiba-tiba celing, aku ampuni, enggak. Yesus berbicara dari langit, aku ampuni anakmu, enggak. Tetap ada konsekuensi. Itu sebab kalau dalam sakramen rekonsiliasi atau dalam sakramen pengakuan dosanya gereja Katolik, tetap ada konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai peniten. Nah, makanya cara menebus dosa kita itu contoh ketika imam memberikan absolusi, yaitu contoh dengan membaca doa Bapa Kami, contoh dengan mengabalkan perbuatan baik, contoh dengan hal-hal lain yang bisa itu kita bisa menanggung konsekuensi atas dosa. Kenapa? Di dalam Alkitab, ketika Tuhan mengampuni dosa seseorang, tetap ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Makanya ada kisah ketika Raja Daud bersinah, Tuhan ampuni, tetapi Tuhan tetap memberikan konsekuensi, bukan? Ya, di dalam Ulangan ketika Musa berdosa, Tuhan tetap berikan konsekuensi sekalipun Tuhan mengampuni. Begitu juga dengan Adam, ya. Tuhan mengampuni, bukan berarti Allah nggak mengampuni, Allah sombong, Allah main usir saja, tidak. Allah mengampuni, tetapi ada konsekuensi yang harus manusia tanggung, yaitu kejatuhan dosa. Ya, sama seperti sampai dengan detik ini, Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi tetap mengajarkan pengampunan itu ada, tetapi konsekuensi atas dosa yang kamu tanggung harus kamu terima. Gitu loh. Itu sebab dalam kekristenan konsep mengenai dosa itu sangat jelas. Pengampunan itu tidak dapat kita bisa terima atau kita dapatkan kalau kita tidak menanggung konsekuensi. Sama seperti orang tua. Orang tua ketika memarahi anaknya berbuat sesuatu yang salah, orang tua memaafkan, tetapi ada konsekuensinya, harus ada hukuman yang dijalankan. Begitu juga dengan kehidupan bernegara. Negara kita negara hukum. Kalau ada warga negara yang karena aturan tidak memperbolehkan perbuatan sesuatu kemudian ia langgar, memang diampuni, ya, dimaafkan, tetapi hukum tetap berjalan. Itu makanya ada ungkapan, ampuni, hukum tetap berjalan. Itulah Tuhan itu, keadilan Tuhan seperti itu, bro. Nah, maka dalam gereja Katolik, sakramen pengakuan dosa bukan berarti imam ngampuni dosa selesai, keluar dari bilik pengakuan dosa selesai, enggak. Harus ada konsekuensi yang tetap kamu tanggung. Itulah kami sebagai peniten menanggung dosa yang telah kami akui di dalam bilik pengakuan dosa, di hadapan Romo, di hadapan mereka yang bertindak sebagai in persona Christi. Sejelas itu loh, ya, kalau dalam ajaran gereja Katolik. Begitu. Ya, silakan. Ini jangan pada komplain di bawah. Joseph kenapa bawa Katolik? Saya orang Katolik. Kalau saya Islam pun saya bawa Islam. Kalau kau nggak suka dengan penjelasan, kau pergi saja ke room-room yang lain. Cuman kau harus tanggung, bro, Chandra. Ya, aku bukannya menjelek-jelekan yang lain. Teman-teman harus terbuka dan jujur pada diri sendiri. Kalau kau tanya ke room-room lain, belum tentu kau dapat jawaban yang sama. Hah? Beda dengan kami Katolik. Bukan saya sombong, ini fakta. Kau tanya sama Bang RK, jawabannya sama persis. Bahkan kalau ada Bang RK di sini, ku yakin dia bilang, oh enggak apa-apa, penjelasan Bro Joseph sudah jelas. Nah, bukan saya sombong ya, tapi kami semua sama. Kau tanya sama Romo-Romo siapa, oh Joseph sudah jelas, paling saya tambahkan. Nah, paling ada tambahan dari Romo-Romo, paling itu saja. Gitu, intinya sama. Nah, udah gitu jelas, ya. Sangat berterima kasih. Mungkin besok lagi ada pertanyaan baru, aku masih belajar lagi. Oke. Pokoknya terima kasih banyak Bang, biar kasih kesempatan teman yang lain. Oke, siap bro, sama-sama sudah mau bertanya. Tuhan berkati juga. Shalom ya. Oke, silakan yang berikutnya. Shalom Abu Hanifah, selamat malam.
Ya, selamat malam, Abang Joseph. Apa kabar, Abang? Oh, puji Tuhan, baik Pak Abu Hanifah. Silakan, dari Islam atau dari Kristen? Ya, alhamdulillah, beta Islam, Bang. Ah, beta. Oh, kamu orang timur ya? Alhamdulillah kita Islam, bukan beta. Oh, kita. Sorry, salah dengar. Oke, silakan Pak Abu Hanifah buka kamera. Boleh dibuka kamera? Oke, siap. Bentar ya. Sorry, iya saya salah dengar. Kukira beta. Kita, kata. Oke, silakan. Ya. Nggak apa-apa, itu hal biasa kok. Ya. Oke, Silakan. saya tadi mendengar tentang penebusan dosa, ya kan, yang disampaikan oleh Abang Yosef kepada saudara kita yang tadi itu. Jadi timbul pertanyaan bagi saya, karena saya jujur ya, udah khatam 20 kali Alkitab gitu loh. Ini bukan sombong, bukan sombong. Khatam bukan berarti hafal ya, tapi udah baca-baca lah bolak-balik gitu kan. Oke. Jadi dari mana teman-teman Kristen ini mengatakan bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia gitu loh. Sedangkan ketika kita melihat para pelaku ini, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa marilah kita bunuh Yesus, sebab ada tertulis di dalam kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab sebelumnya bahwa dia akan mengampuni dosa. Tidak mengaitkan. Si pelaku ini tidak pernah mengait-ngaitkan dengan konsep penebusan dosa, ya kan? Nah, jadi teman-teman dari Kristen ini dari mana memahaminya bahwa Yesus itu dibunuh untuk mengampuni dosa, sedangkan para pelakunya saja tidak pernah mengait-ngaitkan dengan hal itu. Seperti misalkan di Matius pasal 26, mereka mengadakan saksi itu di rumah Imam Kayafas, kan berkumpul ya kan, berkumpul di halaman rumah Kayafas, membuat kesaksian palsu supaya Yesus itu bisa dibunuh. Jadi dalam hal ini tidak ada keterangan dari pada pihak pelaku itu untuk konsep penebusan dosa. Jadi teman-teman Kristen itu tahunya dari mana, gimana ceritanya coba? Kronologisnya aja udah gimana gitu, udah jelas gitu. Begitu Bang Yosef. Paham ya apa yang saya maksud? Paham. Ya, Jadi kamu mau bertanya tahunya dari mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita, betul? Intinya? Iya. Karena begini, dari pelakunya tidak pernah mengait-ngaitkan gitu loh. Karena nggak ada hubungannya masalahnya kan, gitu. Oke, saya jawab ya. Saya jawab dari dua sudut pandang, bukan hanya dari pelaku tapi dari korban. Kalau pelakunya orang Yahudi, kamu pikir, dan penguasa Romawi pada saat itu Pontius Pilatus, saya juga akan mengambil juga sudut pandang dari korban, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Jangan kamu kaget, kalau kamu pernah baca bolak-balik Alkitab 20 kali, harusnya kamu tahu nggak, Yesus itu sudah menubuatkan penyalibannya sendiri, tahu kan? Iya, kalau itu bukan Yesus, kakeknya aja udah menubuatkan tentang tidak terjadinya. Kata siapa? Kakeknya siapa? itu Kakeknya siapa? Nabi Daud. Kakeknya Yesus, Nabi Daud. Di mana tertulis tidak ada? Nah, makanya abang ini kurang baca, beda dengan saya. Ya, saya pengen tahu aja, bukan kurang baca. Saya baca, tapi saya tidak punya pemahaman seperti Anda yang memahaminya hanya dalam konteks terbatas. Silakan. Nah, ini silakan abang buka itu di di kitab Mazmur pasal 121. Kalau Anda sebenarnya masih 120 ayat berapa? 121 bukan 20. 121 ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Di sana perikopnya aja baca. Coba lihat. Tampilkan kepada teman-teman biar kita. Ya, lanjut narasinya lanjut, nanti saya tampilkan. Ya. Jadi, kakeknya daripada Yesus menubuatkan. Apa yang dia dibuatkan? Itu perikopnya Tuhan penjaga Israel. Yesus orang Israel bukan? Tentu iya dong. Dia keturunan daripada keturunan Daud. Ya enggak, silsilahnya nyampe kepada Daud. Artinya dia keturunan Israel. Nah, di sini perikopnya saja sudah jelas bahwa Tuhan penjaga. Saya jawab langsung ya. Saya jawab langsung ya. Waktu saya terbatas. Saya nggak bisa terus-terusan live sama kamu. Terbatas waktu saya terakhir. Kamu saya jelaskan soalnya orang terakhir. Tuhan penjaga Israel. Kalau kamu tahu Yesus itu orang Israel, berarti yang dibicarakan di situ bukan directly spoke about Jesus, isn't it?
Karena di sini karena di sini Allah berbicara secara general kepada orang Israel, bukan directly about Jesus. Ini bukan nubuatan profetik tentang Mesias. Ini tentang Israel. Tapi nggak apa-apa. Begini, Mazmur 121 ini adalah doa perlindungan bagi umat Israel. Ini nyanyian ziarah. Kalau kamu tahu di dalam Mazmur ada nyanyian ziarah, ada kidung ada nyanyian rusa di kala fajar. Itu kamu harus tahu loh makna-maknanya. Nyanyian ziarah atau Song of Ascents ini adalah doa perlindungan yang umum dipakai untuk seluruh umat Israel, bukan secara khusus berbicara tentang Mesias. Saya boleh tanya nggak sama kamu tahu dari mana nubuatan tentang Mesias? Kamu baca Sanhedrin atau kamu baca Sefaria atau mana? Karena kalau kamu buka dalam nubuatan orang Kristen sekalipun, mereka tidak memakai Mazmur 121 sebagai nubuatan Mesias. Itu kesalahan logika. Berarti ini hanya buatan dan karangan kamu. Nah, maka dari itu saya tunjukkan, ini bukan konteks mesianik berbicara tentang Yesus atau tentang Mesias. Karena ini berbicara tentang penghiburan umum, bukan nubuatan khusus tentang Mesias. Ini perlindungan bagi umat Israel secara keseluruhan. Gitu ya, sebentar. Oke. Nah, lalu ketika di sini dijelaskan bahwa nyanyian ini untuk bangsa Israel, di sini kan dijelaskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 saya sudah baca. Di mana di sini tertulis bahwa Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Yang kamu maksud ini bahwa artinya ini untuk Yesus karena Yesus tidak akan mati gitu. Oke. Jadi begini ya Bang Joseph ya. Dari perikopnya saja di situ sudah jelas Tuhan penjaga Israel. Di situ tidak dijelaskan Tuhan penjaga Israel kecuali Israel yang bernama Yesus. Nggak ada pengecualian. Iya berarti secara umum kan berbicaranya kan. Umum berarti termasuk Yesus. kepada Yesus juga yang dijaga. Siapapun orang Israel. Sudah diam dulu. Saya sudah nangkep pola pikir kamu. Oke. Ya kalau nggak mau di mute, makanya sudah sesuai apa yang saya tanya saya jawab. Saya bertanya singkat, jawabannya juga singkat. Berarti kamu anggap ini tetap untuk Yesus. Oke. Kalau ini untuk Yesus berarti untuk terpakai untuk semuanya. Oke. Setelah Mazmur ada apa? Setelah di dalam perjanjian lama, kalau kamu 20 kali hatam Alkitab, setelah Mazmur ada kitab apa? Jangan lari ke yang lain. Itu Enggak, aja saya mau diselesaikan. tahu. Saya nggak lari. Setelah Mazmur apa? Setelah 20 kali hatam Alkitab, setelah Mazmur apa? Jangan cari Saya nggak lari. Saya mau membuktikan sekalipun Tuhan menjaga Israel. Ya kalau nggak mau di-mute langsung jawab. Kan katanya khatam 20 kali. Katanya khatam 20 kali. Kamu pinter, Kristen pinter. Iya, tapi saya kenapa pintar. takut? Saya pintar tapi saya nggak keblinger kayak kamu. Saya nggak so pintar kayak kamu. Setelah Kenapa main Mazmur apa? mute? Setelah Jangan Mazmur main apa? mute. Setelah Kita bahas Mazmur apa? secara gentleman. Yuk. Setelah Mazmur apa? Setelah Mazmur? Kita tidak berbicara masalah Nggak kita tahu, sedelapan. turun penipu. Masa puasa ngebohong? 20 kali hatam Alkitab setelah Mazmur nggak tahu. Saya aja yang baru baca Alkitab tak sekali langsung tahu. Nggak perlu saya buka-buka kan dari tadi teman-teman lihat saya tetap di Mazmur. Setelah Mazmur Amsal. Apa hubungannya? Sebenarnya satu, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk membuktikan betul nggak 20 kali hatam Alkitab. Yang kedua, saya juga pengen tahu. Ketika memang dikatakan Tuhan menjaga Mesias, padahal di sini dia tadi sudah tahu. Nggak cuma untuk Yesus betul, untuk orang yang lain betul. Maka ketika di sini berarti artinya tidak akan mati, artinya di sini Tuhan tidak membiarkan Yesus mati. Harusnya di sini juga setelah Mazmur ditulis, tidak ada kisah nabi-nabi dibunuh dan nabi-nabi mati. Betul nggak teman-teman? Faktanya para nabi-nabi setelah Raja Daud menuliskan Mazmur, setelah itu ada Amsal, setelah itu ada Kidung Agung, setelah itu ada Yesaya, Pengkhotbah, dan seterusnya. Mereka tetap mengalami yang namanya penderitaan dan kematian, betul? Jadi ini bukan secara literal diartikan bahwa Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel mati. Ini saja sudah kecacatan pemahaman dalam Alkitab. Udah ya, kamu bukan tandingan saya. Hatam 20 kali, betul, belum menjamin kamu itu paham. Kenapa? Karena iblis pun lebih hatam daripada kamu. Ya. 20 kali hatam Alkitab masa nggak tahu setelah Mazmur apa? 20 kali hatam Alkitab masa nggak tahu kalau memang ini katanya Tuhan menjaga supaya tidak mati, masa katanya tetap ada yang mati, menderita? Ya ini saja sudah terbantah. Makanya saya tadi sudah dibilang di awal, ini tidak berbicara secara langsung mengenai Yesus. Ya, ini mengenai Israel, nubuatan umum.
ya, secara doa umum, ya. Aduh. Kalau memang logika kamu itu berarti tidak dapat mati, ya betul ini kata Allah SWT ini. Makasih Allah, ya, ini komentar yang sesematkan namanya Allah. Jadi saya bilang makasih Allah. Betul ya. Jadi kalau pemahaman dia katanya Yesus tidak mati hanya karena ada kata-kata ini, maka ya berarti untuk seluruh Israel nggak akan mati. Ya betul itu. Good, orang Kristen lebih pintar daripada Abu, betul. Ya, jadi jangan standar ganda, jangan kamu bilang, tapi kan itu buktinya Yesus tidak mati. Ya kalau gitu pakai juga dong. Orang-orang Israel berarti sampai dengan titik ini nggak mati-mati gitu, ha? Ya, makasih ya Allah. Makasih Allah, terima kasih Allah telah menjawab doanya Joseph. Saya nggak bisa live lama-lama karena saya juga ada kegiatan loh malam ini teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa live lama-lama, mungkin kita lanjutkan di esok hari, boleh? 726 orang ini biasa nih, mereka nih datangnya telat, makanya Joseph itu live-nya sore-sore ya. Yang belum follow bantu follow, makanya kalau saya live itu jadi tahu. Kalian itu ketinggalan keseruan, tadi seru-seru tuh ya. Ya, besok kalau tidak ada halangan saya live lagi ya, nanti saya kabarin. Kalau ada halangan berarti saya tidak live nanti ya. Nah pokoknya saya terbiasa live itu teman-teman pukul 5 atau pukul 6 sampai dengan pukul 8 atau pukul 9 tergantung jadwal ya. Nanti kalau ada perubahan jadwal saya infokan. Nah buat teman-teman biar nggak ketinggalan ya, ditunggu-tunggu aja ya, waktu Indonesia bagian Barat ya, sore hari. Begitu. Jadi yang belum follow bantu follow supaya tidak ketinggalan live ya. Memang waktunya terbatas ya. Abu Hanifah kamu telat. Jadi jangan selain saya. Saya memang harus sudah akhiri live-nya. Udah lewat berapa menit ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah tetap layar, yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya yang sudah share-share, yang sudah membantu untuk meramaikan akun saya, juga komentar. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua teman-teman selamat melanjutkan aktivitasnya. Kalau yang mau melanjutkan, kalau yang mau beristirahat, kiranya teman-teman istirahat dengan tenang supaya besok bisa bangun. Jangan istirahat tenang artinya teman-teman gak bangun seperti Muhammad ya. Istirahat dengan tenang, dengan nyenyak supaya teman-teman bisa bangun, bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala.
Alhamdulillah teman-teman semua. Pada video kali ini kita kembali mendengarkan diskusi menarik dari Bang Yosep yang membahas tentang banyak hal, terutama debat-debat lintas agama, yang dimana para kadirun pasti kepanasan ketika mendengarkan Yosep menyampaikan data-data dan fakta-fakta ya. Ya, mereka ini nggak mampu membongkar ya argumentasi Edis ya. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Edis gitu ya. Kalaupun mereka bertanya tentang iman Kristen, mereka juga tidak punya dasar yang kuat untuk pertanyakan iman, karena mereka bukan orang yang terpelajar ya. Mereka hanya ikut-ikutan dan sosok berani naik dan diskusi gitu. Ya, ini sesuatu yang sangat aneh ya. Itu yang sering terjadi hari-hari ini teman-teman. Mereka itu tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan ya, tapi berani naik di live-nya Yosef untuk debat gitu. Terus tidak punya pengetahuan ya, dan apa yang mereka tanyakan itu adalah apa juga yang telah mereka dengar selama ini gitu. Bukan hasil dari pelajaran mereka, bukan berhasil dari pengetahuan mereka, tapi hanya apa yang telah mereka dengar selama ini yang mereka juga sampaikan kembali gitu. Jadi diulang-ulang aja gitu ya, tanpa ada hal-hal baru yang mereka sampaikan gitu. Dan kemudian ketika juga mereka menyampaikan itu, terlihat sekali bahwa itu newbie, sosok berani pakai kacamata gitu dan lain-lain ya. Aneh sih sebenarnya ya, tapi ya kita bersyukur ya, ada Yosep ya, seorang apologet luar biasa yang membongkar fakta-fakta, membongkar data-data ya, yang sulit untuk, bahkan mereka mungkin belum pernah membayangkan hal itu ditanyakan gitu. Dan akhirnya ditanyakan dan kelihatan newbie-nya kelihatan tidak tahu apa-apa gitu. Jadi lewat video ini kita belajar ya, kalau kita juga seorang apologet yang ingin mau berkembang juga, biarlah video ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Dan kalau kita juga mau jadi seorang apologet, ya kita juga belajar dari hal-hal begini ya, persiapkan diri, mempersiapkan mental dan pengetahuan tentunya. Dan kalau kita berani, ya kita bisa naik ya untuk diskusi. Dan hal yang lain yang ingin juga saya sampaikan adalah bahwa kita harus sadar teman-teman ya, bahwa dunia hari ini dalam diskusi lintas agama sudah semakin ya bisa dikatakan semakin marak di mana-mana ya. Orang Islam semakin sering membahas Alkitab, dan orang Kristen semakin sering menjawab. Kalau mempertanyakan lagi Al-Quran, ya harus pergi ke luar sana gitu ya, nggak bisa tinggal di Indonesia gitu. Dan mereka yang orang Islam yang selalu membahas tentang agama Kristen, ya biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang larang mereka, yang tegur mereka gitu. Mereka melakukannya sesuka hati mereka gitu. Tapi kalau orang Kristen yang membahas Al-Quran, mereka kayak merasa paling disakiti gitu ya. Mereka nggak ingat bahwa apa yang mereka lakukan dalam membahas Alkitab adalah sesuatu yang
seharusnya mereka pikirkan kalau itu dilakukan kepada kita, ya pasti mereka juga tidak senang. Tapi cuma itulah, kesadaran mereka masih kurang ya. Tingkat kesadaran mereka masih kurang untuk hal ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur ada Yosef yang secara luar biasa banyak pengetahuan baru Islamologi tentang Alkitab. Kita banyak belajar dari beliau dan kita bersyukur untuk hal itu, dan mari kita kembangkan itu. Kalau kita sudah tahu, mari kita belajar lebih lagi. Kita ingat dan kita juga praktekkan ya. Mempraktekkan hal kayak gini kan gak mudah teman-teman ya. Ada tekniknya, ada caranya, bagaimana bertanya, bagaimana menjawab, berhadapan dengan orang yang karakternya macam-macam, bagaimana menyikapinya, mental, semuanya berbicara, dan saya rasa Yosef memiliki itu semua. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Pesan saya, jangan lupa menjadi berkat terus ya. Usahakan komen-komen juga, komen-komen yang baik, yang bagus ya, yang tidak menyinggung ya, supaya orang lain juga yang melihat bisa merasakan bahwa kita memang pengikut Kristus yang sejati gitu ya. Jangan kita komen yang malah menunjukkan kita sama seperti mereka gitu, tapi komenlah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati gitu ya. Dan juga share video ini ya, karena kita tidak tahu, siapa tahu keluarga kita, adik-adik kita, ada yang sudah mungkin terpengaruh dengan Donditan, Kainamus, kawan-kawan mereka itu. Ya, lewat video ini juga kita dibukakan kembali hal-hal spektakuler itu gitu. Oke teman-teman, kiranya video ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.